Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santa Veronica dari Prodi Manajemen Informatika kelas B dengan NIM 2303035533. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal guna untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Bencana Alam dengan yang diampu oleh Bapak Rahmat Dianto MPD. Oke, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Systematic Literature Review Upaya Penanggulangan Bencana Alam pada Perpustakaan di Indonesia dengan volume 2, nomor 2 tahun 2021. Oke, penulis jurnal ini yaitu Anindya Gita Puspita. Baiklah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis perpustakaan yang dibahas dalam literatur, jenis bencana alam yang sering menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya, serta bagaimana strategi penanggulangan bencana diterapkan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi di perpustakaan Indonesia. Nah, menurut grafik yang saya dapat dari jurnal ini, sepanjang tahun 2021 telah terjadi bencana alam yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Ada sejumlah 5.402 kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam yang paling mendominasi adalah banjir dengan total 1.794 kejadian. Kemudian disusul kejadian cuaca ekstrem sebanyak 1.577 kejadian dan tanah longsor sebanyak 1.727 kejadian. Kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia berdampak pada jatuhnya korban dan kerusakan bangunan. Terdapat data dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban meninggal dunia sebanyak 728 orang, korban hilang 87 orang, korban luka-luka 14.915 orang, dan korban menderita dan mengungsi sebanyak 7.630.069.000. Sedangkan dampak bencana alam pada kerusakan bangunan tercatat 158.658.000 rumah rusak dan 4.445 fasilitas umum rusak dan 664 kantor rusak dan 505 jembatan rusak. Nah, ini adalah data yang diolah oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2021. Nah, apa sih tujuan artikel ini ditulis? Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimana gambaran penanggulangan bencana alam yang sudah dilakukan selama ini pada perpustakaan di Indonesia agar dapat menjadi masukan dan contoh bagi perpustakaan yang lain dalam menghadapi bencana alam. Nah, ada beberapa pendapat menurut para ahli yang terdapat dalam jurnal ini. Yang pertama itu ada menurut Gunawan tahun 2009. Gedung perpustakaan juga tidak luput dari berbagai ancaman bencana, seperti yang terjadi pada Gunung Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang runtuh akibat gempa bumi pada tahun 2009. Yang kedua ada Basuki tahun 2014. Basuki mengatakan, bagi perpustakaan bencana alam dapat mengakibatkan bahan rusak dan tidak dapat diakses oleh pengguna. Lalu, menurut Puguh 2019, selain peristiwa yang menimpa Gedung Perpustakaan Sumatera Barat, kantor dinas perpustakaan Jane Ponte juga pernah terdampak banjir. Nah, apa saja sih kelebihan jurnal ini? Kelebihan jurnal ini yang pertama, ada metode penelitian yang sistematis. Mengapa? Karena jurnal ini menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review, guna untuk membantu dalam merangkum dan menganalisis berbagai penelitian sebelumnya secara komprehensif. Yang kedua, topik yang relevan dan penting. Baru yang ketiga, sumber data yang kredibel.
di mana penelitian ini menggunakan literatur dari database Google Scholar dan Garba Rajukan Digital atau Garuda, yang merupakan sumber akademik terpercaya di Indonesia. Lalu, ada pembahasan yang terstruktur. Jurnal ini menyusun pembahasan secara sistematis berdasarkan 3 tahap penanggulangan. Yang pertama itu ada prabencana, lalu saat bencana, lalu yang terakhir ada pasca bencana, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami langkah-langkah. Nah, kekurangan jurnal ini apa sih? Yang pertama itu ada jumlah literatur yang terbatas. Mengapa? Karena penelitian ini hanya menggunakan 7 literatur yang bisa dianggap kurang untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait upaya penanggulangan bencana di perpustakaan di seluruh Indonesia. Nah, lalu minim pembahasan tindakan saat bencana. Kemudian tidak ada studi lapangan. Jurnal ini hanya berbasis literatur review tanpa melakukan observasi langsung ke perpustakaan yang terdampak bencana. Studi lapangan bisa menambah validitas dan kedalaman analisis. Lalu, apa hubungan antara jurnal ini dengan mata kuliah ilmu lingkungan mitigasi bencana? Hubungannya ialah terdapat pada analisis dampak lingkungan akibat bencana alam. Ilmu lingkungan mempelajari bagaimana bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi, gunung meletus, dan sebagainya dapat merusak ekosistem dan infrastruktur termasuk perpustakaan. Nah, jurnal ini menyoroti bagaimana perpustakaan mengalami kerusakan fisik dan kehilangan koleksi akibat bencana alam yang sejalan dengan studi tentang dampak lingkungan akibat bencana. Lalu, yang itu pentingnya mitigasi bencana dalam pengelolaan infrastruktur publik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal yang berjudul Systematic Literature Review Upaya Penanggulangan Bencana Alam pada Perpustakaan Indonesia. Saya, Santa Veronica, mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian maupun kata-kata. Terima kasih.